mencari yang namanya personal branding, networking, kemudian pengen mengembangkan kemampuan diri, terus social service gitu. Maka PPI siap menjadi media untuk itu. Bagaimana sebenarnya sih syarat terbentuknya kepengurusan PPI itu sendiri? PPI Taiwan itu kan terbentuknya 2 Mei 2010. Ya, 2 Mei 2010. Sebelum 2010 itu sebenarnya teman-teman di beberapa kampus bahkan sudah punya PPI kampus dulu. Oh, itu justru lebih awal ya daripada PPI Taiwan ya? Ketika kemudian beberapa kampus sudah punya PPI, maka dulu ada inisiasi agar kita bentuk PPI seluruh Taiwan. Bagus banget. Ada perwakilan-perwakilan dari masing-masing kampus dan kota. Nah, jadi kalau syaratnya terbentuknya PPI Taiwan, selama kita punya ADART, kita punya kepengurusan, sebenarnya ya kita bisa membentuk perhimpunan. Tapi kalau mau dibuat lebih spesifik, bagaimana sih terbentuknya PPI kampus kota misalkan? Yang aku juga sudah bilang tadi bahwa yang penting kalau di dalam satu kampus sudah ada at least 3 mahasiswa Indonesia saja, sebenarnya kita sudah bisa membuat PPI. Dan PPI Taiwan dengan sangat senang dan sangat terbuka menginisiasi dan mengajak teman-teman di kampus yang belum ada PPI-nya untuk bisa membentuk PPI kampus. Karena tadi ya guys, syaratnya adalah 3 mahasiswa sudah bisa membentuk Perhimpunan Pelajar Indonesia itu sendiri. Untuk pemilihan ketuanya, pengurusan dari PPI Taiwan itu, apakah mungkin kita seperti kayak di Indonesia ya, ada dewan-dewan pemilu atau sejenis-sejenis itu mungkin secara singkat padat supaya orang awam mungkin tahu lah hanya segitu aja gitu. Iya. Jadi sistemnya kayak di Indonesia sih benernya. Jadi gitu ya. Teman-teman perwakilan dari PPI kampus atau kota begitu nanti akan mengirimkan wakilnya, yang kemudian kita ada yang namanya Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan ini adalah semacam perwakilan dari masing-masing kampus dan kota di seluruh Taiwan. Di sana kemudian teman-teman akan membuat undang-undang, membuat ADART, dan kemudian di sana juga akan mempersiapkan tentang proses pemilihan ketua PPI Taiwan. Gitu. Nanti teknisnya segala macam akan teman-teman laksanakan di Dewan Perwakilan itu, yang menyiapkan ini siapa, kapan harus membuka pendaftaran bagi calon ketua, kapan ini nanti misalkan ada agenda pemilihan, kemudian ada visi misi ditampilkan, ada debat terbuka dan lain sebagainya. Nanti lewat teman-teman Dewan Perwakilan yang menyiapkan. Menarik. Kan kalau itu tadi kan untuk ketuanya ya Mas ya. Tapi kalau misalnya pengurus PPI Taiwan sendiri nih, ini sebenarnya ada apa aja sih Mas selain ketua, atau Mas jalan sendiri nih? Berat kali ya. Jadi di proses pemilihan itu sebenarnya hanya akan memilih ketua aja ya. Ya, ketua terpilih. Nah, kemudian ketika ketua terpilih itu biasanya kita akan diberikan waktu untuk menyusun kepengurusan kita. Gitu. Misalkan dari ketua ini mau menyusun, saya butuh sekretaris, saya butuh wakil nih, butuh sekretaris nih, butuh bendahara, butuh departemen-departemen. Itu sebenarnya menjadi hak prerogatifnya sebagai ketuanya itu. Ketua terpilih untuk menyiapkan itu. Gitu. Jadi misalkan saya butuh yang nantinya kegiatan yang tadi saya bilang ingin memfasilitasi teman-teman pelajar, tapi juga untuk teman-teman dari pekerja migran misalkan. Maka kita butuh ada departemen pendidikan misalkan. Karena kita bagaimanapun kita tuh pelajar, maka unsur education, unsur riset tetap harus ada. Tapi kita juga ingin menyentuh teman-teman pekerja migran di Indonesia, di Taiwan, sehingga kita butuh ada program yang kaitannya dengan pengabdian masyarakat. Maka kita buat departemen pengabdian masyarakat, misalkan. Menarik sekali. Jadi benar-benar itu hak prerogatif dari si ketuanya, ketua terpilih seperti itu. Dan itu nggak ada batasan berapa divisi, berapa departemen, itu hanya. Sebenarnya kalau ada batasannya, yang penting disesuaikan dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kita merasa 5 departemen cukup menjawab kebutuhan PPI Taiwan saat ini, ya sudah 5 departemen. Tapi kalau misalkan kita butuh, yang dibutuhkan saat ini adalah 6 misalkan, ya silahkan 6 misalkan. Tapi yang paling penting adalah suka-suka ketua terpilih dong gitu. Enggak juga gitu. Tapi karena sebenarnya kita punya hak prerogatif untuk menyusun kabinet pengurusan, tapi kita ada panduan ADART. Ada panduan
garis besar organisasi. Iya benar. Yang kemudian amanatnya garis besar organisasi dan ADAR itu kita ingin mencapai 1, 2, 3 gitu kan. Nah, dalam rangka mencapai 1, 2, 3 ini kita butuh alatnya. Alatnya adalah departemen itu tadi kan. Yang kemudian kita butuh nih peningkatan kualitas pendidikan dan kemampuan risetnya teman-teman pelajar. Maka kita menjawabnya dengan kita buat departemen pendidikan dan ilmunya. Kita butuh, sekarang amanahnya di situ adalah bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana agar PPI itu dikenal nih misalnya. Maka kita butuh humas dan media. Yang akan menjadi corongnya PPI misalnya kayak gitu kan. Kan kadangkala kita melihat bahwa suatu organisasi itu ada dan tidaknya kadangkala pasti dilihat dari medianya. Betul. Semakin banyak dia media sekarang. Sounding dari medianya, maka orang akan berarti ini ada kegiatan gitu kan. Betul, aktif ya. Jadi orang juga pengen join gimana ya. Kayak gitulah tentang penyusunannya. Gimana sih Mas caranya jadi pengurus PPI ini? Ada syarat-syarat khususnya nggak? Iya. Jadi pengurusnya nih. Jadi kalau tadi misalkan yang aku ceritakan kan tentang pemilihan ketua ya. Iya, pemilihan ketua kan pemilu. Pemilu itu yang untuk ketua tuh. Kemudian yang ketua nih, kalau misal sudah terbentuk nih kabinetnya, maka kita akan membentuk pengurusan. Biasanya kita akan membuka open recruitment. Ya, dan informasikan ke seluruh pelajar Indonesia di Taiwan. Kita ada open recruitment untuk jadi pengurus, misalkan dengan syarat-syarat tertentu lah kayak gitu. Dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu kalau mahasiswa yang baru masuk memangnya bisa langsung jadi pengurus begitu, Mas? Boleh. Yang tadi aku bilang misalkan bahwa selama dia tercatat sebagai mahasiswa atau pelajar Indonesia di Taiwan, dibuktikan dengan kartu pelajarnya atau student ID-nya gitu, maka sebenarnya dia punya kesempatan untuk bisa bergabung menjadi pengurus PPI Taiwan. Selama lolos administratif, lolos interview. Ya, kita siapapun boleh. Tapi untuk syarat umumnya itu hanya menjadi pelajar mahasiswa Indonesia di Taiwan itu aja ya Mas ya. Yang penting dibuktikan dengan dan student card tadi ya. Jadi setiap mahasiswa itu tetap mempunyai hak untuk menjadi pengurus PPI seperti itu. Walaupun mahasiswa yang baru datang. Iya, yang datang. Siapa tahu sebelumnya dia adalah sebagai apa gitu kan? Kita nggak tahu. Dia punya pengalaman itu kan juga luar biasa ya, bisa berkarir di PPI, memajukan PPI lagi lebih maju lagi seperti itu. Kan tadi syaratnya gampang banget ya Mas ya. Cuma jadi mahasiswa Indonesia di sini di Taiwan dibuktikan dengan KTM aja. Sebenarnya Mas Musli tahu nggak sih apa yang membuat mereka ini pengen daftar gitu? Kan berat Mas, jadi pengurus PPI nggak gampang ribet Mas. banget. Udah sekolah, terus habis itu jadi harus ngurusin berapa 14.000 mahasiswa. Ya. Nah, jadi pengurus ya. Tantangan ini. Ya, motivasi tujuan mereka. Kira-kira apa Mas? Yang mungkin saya mau kasih garis besar ya, garis highlight bener-bener adalah kemarin ketika terbentuk kepengurusan misalkan, terbentuk kepengurusan atau bahkan sejak interview biasanya saya secara pribadi menyampaikan diri. Teman-teman, kalau di PPI itu mau cari nominal nggak akan ada. Jadi PPI itu kalau fungsinya adalah misalkan money oriented gitu, yang memang kita butuh mendapatkan nominal, jangan cari di PPI, nggak ada. Ya akan ada sama sekali ya kan. Bahkan mungkin kita bisa yang memberikan nominal kita untuk PPI misalkan kayak gitu. Kita harus pergi kemana-mana, pergi ke dari Taipei, pergi ke Tainan, Kaohsiung gitu kan. Justru kita yang keluar dana. Makin penasaran nih Mas, kenapa ini? Nah ini. Kemudian, tapi kalau teman-teman mencari yang namanya personal branding, networking, kemudian pengen mengembangkan kemampuan diri, terus social service gitu, maka PPI siap menjadi media untuk itu. Ya wadah untuk teman-teman semakin berkembang seperti itu ya. Kalau teman-teman ingin mengembangkan potensinya gitu ya, sebelum nanti kemudian benar-benar terjun ke masyarakat ya, mengaplikasikan di tempat kerja misalkan, PPI menjadi salah satu media yang menurut saya
bagus untuk kita latihan. Oke. Jadi lebih ke seperti personal growth gitu ya? Iya, personal growth. Iya, benar-benar. Jadi bukan gitu. Untuk masalah maninya. Iya, bukan masalah maninya seperti itu, benar. Ini kalau mau dalam satu komunitas, pasti kita nggak bisa money oriented. Pastinya kita service oriented. Selain itu, tapi kita dapat ini ya, personal growth tadi ya. Itu yang kita bisa dapat experience seperti itu. Nah, ini penasaran banget nih, kenapa sih Mas mau jadi ketua? Iya. Nah, ini nggak gampang loh Mas maju jadi ketua PPI Taiwan ya, bener. Prokernya banyak juga. Proker banyak, dia harus memanage, mengkoordinasi banyak PPI kampus kota, seperti itu 14.000 dan sebagainya, dan masyarakat. Selain itu juga, selain pelajar juga BMI tadi ya, juga dilirik ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang ini ya, berawal dari tadi sih, bahwa ketika kita ada di Taiwan gitu, saya di Taiwan mau ngapain sih? Gitu. Artinya sekolah iya pasti. Tujuan utama kita datang ke sini kan sekolah gitu kan, kuliah gitu. Saya pengen dapat ilmu, pengen dapat gelar. Gitu. Betul. Tapi apakah kemudian sekedar kita kuliah saja? Gitu ya. Misalkan benar, kalau prinsip saya begini, utamakan kuliah, dahulukan organisasi. Wow, ini menarik. Ini mungkin harus dijelaskan, Mas. Menarik guys. Ini bisa dipelajari nih ilmu kayak gini. Ya kan? Utamakan kuliah gitu. Karena memang kita datang ke Taiwan benar, mau untuk belajar prioritas dong ya. Belajar prioritas. Betul. Ya. Tapi kalau ada kesempatan yang lain, dahulukan organisasi. Bahwa ada media lain yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan potensi sendiri di luar bahwa kita sekedar sekolah saja, sekedar kuliah saja. Ketika kita di sekolah, di kuliah, misalkan kita diajari bagaimana ilmu yang mau kita dapatkan, dapat semua lah pasti ya. Tapi kalau mau belajar tentang bagaimana mengelola orang, itu penting banget. Bagaimana mengembangkan potensi diri. Nah, yang paling penting adalah leader, pemimpin itu adalah seseorang yang mampu menginfluence orang lain. Jadi ketika kita ngomong, orang maka sekarang ya terbukti ini guys. You have something about leader di situ, bahwa ada kepemimpinan yang hadir dalam dirimu, dan itu kita bisa latih, bisa kita kembangkan lewat PPI Taiwan misalkan. Lebih ke arah merasa ada kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk latihan bagi saya sendiri sebelum saya nanti benar-benar mengaplikasinya ke masyarakat. Kemudian juga tantangan bagi saya bahwa belajar untuk mengelola orang lain itu tidak gampang. Iya benar, itu people management. Ini people management, kemudian time management, itu manajemen waktu. Benar-benar diasah selama kita ada di PPI Taiwan. Kita minum dulu aja kali ya? Boleh. Ya, minum dulu. Apa sebenarnya kontribusi PPI untuk negara kita sendiri di Indonesia? Influence apapun yang kita dapatkan di Taiwan misalkan, ketika kita kembali ke Indonesia, kita terapkan ke keluarga kita at least. Itu adalah bagian dari bagaimana kontribusi kita untuk negara kita. Sekali lagi, karena kita adalah diaspora pendidikan, maka salah satu senjata kita adalah kajian keilmuan. Jadi PPI hadir untuk membantu dan memfasilitasi teman-teman pelajar Indonesia yang akan dan sedang studi di Taiwan.